Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya Indonesia TV. Kali ini saya akan membahas beberapa para pembaharu, para mujaddid, para orang-orang hebat yang cerdas, yang kemudian kurang diterima oleh masyarakatnya, kurang diterima oleh kaumnya. Ada yang diperangi, ada yang dibakar, ada yang diberi hukuman mati dengan meminum racun cemara. Termasuk yang akan saya bahas adalah mulai dari para nabi, Socrates, sampai pada Zakir Naik. Untuk ulasan yang lebih lanjut, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai. Ketika kita mempelajari beberapa peradaban manusia, kita akan menemukan bahwa beberapa pembaharu, beberapa orang hebat, beberapa orang yang pintar, baik orang tersebut sekedar mengajukan pemikirannya untuk memperbaharui keadaan, ataupun wahyu yang dibawakan oleh para nabi, juga untuk memperbaharui situasi, itu seringkali mendapatkan pertentangan-pertentangan dari masyarakat itu sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim yang hendak mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan, yang mencari Tuhan kemana-mana, yang kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan itu satu, dibakar oleh Raja Namrud. Dan bagaimana Socrates di zaman Yunani kuno, berdasarkan pemikirannya, berdasarkan filsafatnya yang begitu fenomenal, yang menjadi dasar perubahan filsafat di dunia barat, yang sangat mempengaruhi barat untuk lebih maju sampai sekarang, itu justru mendapatkan hukuman mati di pengadilan Athena hanya karena dianggap merusak pemikiran para pemuda waktu itu. Apa yang menyebabkan manusia baik di masa lalu maupun mungkin masih ada sampai sekarang itu seolah menolak yang namanya perubahan-perubahan? Apakah karena nalarnya tidak bisa menerima, ataukah itu di luar tradisinya, atau ada hal lain sehingga mereka berani bertaruh jiwa dan raga demi menangkal laju perkembangan pemikiran maupun firman dari para pembaharu itu, baik itu orang biasa maupun yang menyatakan dirinya sebagai nabi maupun rasul. Nah, apa kira-kira yang membuat mereka melakukan itu? Saya hanya berpikir sederhana, seperti kalimat-kalimat yang sering kita dengar soal harta, tahta, dan agama. Saya ganti wanita menjadi agama ya. Jadi harta, tahta, dan agama. Karena di para penjajah kuno seperti Portugis maupun Spanyol itu membawa tiga hal dalam penjajahannya, yaitu gold, glory, gospel, atau kekayaan, kemudian kejayaan, dan agama. Gold, glory, gospel. Mari kita kaji lebih mendalam. Mengapa misalnya Socrates ditantang oleh kaumnya? Karena selain dianggap merusak pemikiran pemuda waktu itu, juga karena kaum sofis pada waktu itu menjual ilmu pengetahuannya kepada mereka yang mau belajar. Sementara Socrates memberikan ilmu pengetahuan itu secara gratis. Dan dalam hal ini ada unsur-unsur harta. Lalu kemudian selanjutnya ketika kita pelajari kisah Nabi Ibrahim, yang ternyata bapaknya adalah pembuat patung yang kemudian dijual, yang kemudian disembah, yang akhirnya mengusir anaknya sendiri dari rumahnya saat mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, bahwa patung-patung itu tidak ada berguna. Itu karena ada unsur harta lagi di dalamnya. Lalu ketika kita pelajari bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke Laut Merah karena menginginkan Nabi Musa hancur binasa, itu karena Fir'aun takut
dilengsarkan kekuasaannya. Kemudian yang lebih hebat lagi penentangannya adalah kisah Nabi Muhammad yang ditentang oleh kaum Quraisy maupun kaum lainnya. Salah satunya karena waktu itu di Mekah sudah ada patung Latta, Uzza, dan Imamat yang dipercaya oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Berarti dengan alasan ini saya bisa mengatakan bahwa ini karena ada unsur gospel, ada unsur kepercayaan yang kemudian orang tidak mau menerima sebuah pembaharuan. Padahal kita tahu pada akhirnya orang luar agama Islam pun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mengakui bahwa Nabi Muhammad menjadi pemimpin nomor satu paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Hart. Nah, di era milenium ini atau di abad 21 ini kita menemukan satu orang atau kita menyaksikan satu orang yang begitu hebat berdebat dalam hal kristologi, menantang banyak orang yang hebat di dunia ini untuk memperdebatkan secara objektif pemahamannya, namun kemudian menjadi buronan di negeri sendiri dan ditolak oleh beberapa negara. Saya curiga berdasarkan sejarah-sejarah yang saya paparkan tadi, itu mungkin karena ada pihak yang dirugikan dari segi kepercayaan atau agama. Ada mungkin juga pihak yang mungkin dirugikan kekuasaannya, atau mungkin ada pihak yang dirugikan secara keuangan. Namun apapun alasannya, ketika itu adalah sebuah kebenaran, pasti akan muncul dengan sendirinya. Apa yang mereka pikirkan saat ini pasti akan digunakan dan diterima suatu saat. Mungkin dari sejarah umat manusia inilah sehingga sering kita mendengar kalimat bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Apapun alasannya, ketika itu kebenaran suatu saat akan muncul ke permukaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.